warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lora Nining Purwanti, NIM 2114000002, kelas 3 SIR Universitas Metamedia Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai procurement dan production, yaitu tugas dari perencanaan sumber daya perusahaan. Baik, di sini ada procurement, yaitu yang pertama ada pengadaan. Pengadaan itu adalah di mana kita menyediakan barang-barang yang akan kita kirimkan. Kemudian berikutnya ada produksi. Produksi adalah kita memproduksi barang-barang yang telah kita pilih tadi. Kemudian yang berikutnya, di sini kita lanjut ke penjualan atau sales order. Jadi setelah barang diproduksi, maka barang akan bisa kita jual. Kemudian yang berikutnya di sini adalah pembahasan mengenai procurement process. Procurement process itu langkah-langkahnya, yang pertama di sini ada demand determination, yang kedua source determination, yang ketiga supplier selection, yang keempat purchase order processing, kemudian yang kelima ada order monitoring, yang keenam good receipt. Yang keenam ada good receipt, dan yang ketujuh invoice verification, dan yang terakhir ada payment processing. Contoh proses pengadaan di sini, yang pertama ada mencari barang, yaitu menggunakan waktu 1 jam, mengisi permintaan 10 menit, ajukan ke bagian pembelian itu membutuhkan waktu 1 hari, kemudian dalam antrian bagian pembelian itu bisa jadi setengah hari, kemudian bagian pembelian memeriksa pemesanan kita membutuhkan waktu 10 menit, kemudian bagian pembelian mengotorisasi pemesanan itu kurang lebih 10 menit, bagian pembelian mencetak pemesanan kurang lebih 10 menit, kemudian pemesanan dikirim ke pemasok itu 1 hari. Pengiriman barang ini bisa kita gunakan ekspedisi. Kemudian yang berikutnya di sini ada pengiriman dari pemasok, yaitu juga membutuhkan 1 hari. Salinan pesanan tembus ke rekening membutuhkan waktu 1 hari. Pencocokan invoice 3 pihak yaitu 1 hari, dan pembayaran itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Di sini berikutnya saya akan membahas mengenai e-procurement, yaitu integrasi dan pengelolaan elektronik terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang mencakup permintaan pembelian, otorisasi, pemesanan, penyampaian, dan pembayaran antara pembeli dan pemasok. Kemudian di sini e-procurement harus meningkatkan kinerja dari 5 hak pembelian. 5 hak itu yaitu yang pertama harga pantas, yang kedua waktu penyampaian tepat, yang ketiga mutunya sesuai, yang keempat jumlahnya sesuai, yang kelima dari sumber yang tepat. Oke, berikutnya di sini adalah analisis proses e-procurement, yaitu yang pertama analisisnya adalah kita mendeskripsikan tugas, yaitu untuk mencari barang. Biasanya mencari barang ini kita menggunakan waktunya 20 menit. Kemudian deskripsi yang kedua adalah pesan melalui web, itu kurang lebih 10 menit. Kemudian yang deskripsi tugasnya yaitu yang ketiga ada pengiriman barang dari pemasok. Buat invoice itu 10 menit, pembayaran kurang lebih 10 menit. Yang berikutnya, manfaat e-procurement yaitu adalah mendapatkan penawaran yang lebih banyak, mempermudah proses administrasi, mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan. Kemudian manfaat untuk penyedia yaitu menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang. Kemudian yang keempat, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang. Kemudian yang kelima, kemudian yang berikutnya adalah masyarakat, yaitu manfaatnya memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan. Berikutnya di sini adalah mengenai production. Production itu merupakan sistem informasi produksi, adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Kemudian di sini ruang lingkup sistem informasi produksi itu meliputi rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian produksi lainnya. Tujuan sistem informasi produksi yaitu yang pertama proses merencanakan, monitoring, dan mengontrol banyak produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Tujuan yang berikutnya di sini adalah mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material terbaik. Yang berikutnya, efisiensi proses produksi, kontrol kualitas yang ketat, serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Kemudian tujuan yang lainnya adalah digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif
antara organisasi bisnis. Kemudian yang berikutnya, di sini ada data input internal. Itu adalah data intersistem keseluruhan yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna, meliputi sumber daya manusia atau SDM, meliputi material, mesin, dan hal-hal yang mendukung proses lainnya. Kemudian di sini ada data output eksternal. Data output eksternal itu merupakan data yang berasal dari luar perusahaan atau environment yang mendukung proses pengolahan data menjadi informasi yang berguna untuk perhitungan atau cost dalam manufaktur mulai dari awal hingga akhir proses. Contoh dari data output eksternal ini adalah yaitu ada data pemasok atau supplier, kebijakan pemerintah tentang UMR, listrik, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai prosemen dan produksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.